Welcome back at Riko Aja. Kali ini kita akan membahas salah satu metode di dalam machine learning yang bernama K-nearest neighbor imputation atau sering juga disebut sebagai KNN imputation. KNN imputation merupakan sebuah teknik praprosesan data yang populer untuk mengatasi missing values. Dengan cara imputasi, berdasarkan nilai dari observasi-observasi terdekat atau yang disebut sebagai nearest neighbors. Nilai yang hilang ini nantinya akan digantikan dengan nilai rata-rata terbobot dari K observasi yang dipilih. Adapun untuk mengerti algoritma ataupun metode dari KNN imputation, kita bisa melihat contoh sebagai berikut ini. Sekarang kita memiliki data tabel yang memiliki 3 fitur, yaitu X1, X2, dan X3, yang diwakili dengan kolom-kolom pada tabel tersebut. Kemudian kita juga memiliki 4 observasi, yaitu observasi 1, 2, 3, 4, yang mewakili baris dari data tabel tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, kita memiliki sebuah missing value yang terletak pada fitur X1 dan observasi 3. Di situ terlihat ada tulisan NaN yang merupakan singkatan dari not a number atau sebuah missing value. Untuk mengganti nilai tersebut, kita bisa menggunakan metode KNN imputation dengan prosedur sebagai berikut. Adapun tahapannya, yang pertama, kita tentukan nilai K, kemudian kita hitung jarak antara data observasi yang mengandung nilai missing value dengan data observasi lainnya, tentunya dengan menggunakan rumus jarak Euclid. Kemudian kita akan mencari K observasi terdekat berdasarkan nilai jarak terkecil. Dan kemudian kita akan menghitung bobot pada setiap K observasi terdekat yang dihitung dari jarak pada langkah kedua. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai estimasi rata-rata terbobotnya, dan nilai estimasi ini akan digunakan sebagai nilai input yang baru untuk menggantikan missing value tersebut. Mari kita kerjakan. Pertama, kita tentukan dulu nilai K. Pada contoh ini, kita terapkan nilai K-nya adalah 2. Di langkah berikutnya, observasi 3 sebagai baris yang ketiga itu menjadi target. Dan kita akan menggunakan fitur 2 dan 3. Selanjutnya, dengan menerapkan rumus jarak Euclidean seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu dxa, xb sama dengan akar dari jumlah kuadrat xaj kurang xbj dari j sama dengan 1 sampai dengan m. Kita akan menghitung jarak observasi 1 dengan 3 terlebih dahulu untuk fitur X2 dan X3. Kita nyatakan sebagai dx1, x3 sama dengan akar dari 1 dikurang 1,5 kuadrat ditambah 3 dikurang 5 kuadrat. Dan didapatkan hasilnya adalah 2,06. Kemudian lakukan juga untuk observasi 2 dengan 3. Dengan rumus yang sama, kita bisa tuliskan dx1, x3 sama dengan akar dari 2 dikurang 1,5 kuadrat ditambah 4 kurang 5 kuadrat. Dan hasilnya adalah 1,12. Dan yang terakhir adalah jarak observasi 4 dengan 3 yang dituliskan sebagai dx1, x3 sama dengan akar 3,5 kurang 1,5 kuadrat ditambah 6 dikurang 5 kuadrat, dan hasilnya adalah 2,24. Dari sini kita bisa menentukan dua jarak yang terdekat, karena kita setting K-nya sama dengan 2, itu adalah jarak yang pertama dengan 3 dan jarak yang kedua dengan 3. Jadi, pada langkah yang berikutnya, kita akan
menentukan dx1, x3 yaitu 2,06, maka kita akan ambil nilai x1 sama dengan 2 pada tabel sebagai observasi 1 yang dipilih. Kemudian observasi yang kedua, jarak terdekat berikutnya adalah dx2, x3 yaitu 1,12, maka nilai x1 sama dengan 3 dari observasi 2 dipilih. Nah, setelah kita sudah menentukan dua observasi yang memiliki jarak terdekat dan kita sudah tentukan nilai x1-nya, selanjutnya di langkah keempat kita akan mencari bobot jarak Euclid-nya dengan rumus WK sama dengan 1/dk. Kemudian kita convert bobot jarak observasi dan 3 adalah 1/2,06 yaitu 0,49. Sedangkan bobot jarak observasi 2 dan 3 adalah 0,89. Nah, bobot ini nantinya akan digunakan untuk mencari estimasi rata-rata bobotnya. Baik, kita langsung gunakan rumusnya di langkah kelima. Seperti yang ditunjukkan pada rumus di bawah, weighted mean estimation dirumuskan sebagai XK topi sama dengan jumlah dari perkalian WK dikali XK dibagi WK. Di sini kita input nilainya menjadi 0,49 dikali 2 ditambah 0,89 dikali 3. Lalu jumlah bobot yang ada di bawahnya adalah 0,49 ditambah 0,89. Dan hasil akhirnya adalah mendekati 2,64. Nah, nilai estimasi inilah yang digunakan sebagai nilai pengganti missing value sebelumnya. Nah, jadi seperti itu bagaimana kita bisa menggunakan metode KNN untuk imputasi data yang hilang. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe. Thank you.